Film dimulai dengan seorang gadis bernama Ellen yang sedang menangis sendirian. Dia merasa sangat kesepian dan berharap ada sesuatu yang datang untuk menemaninya. Karena dia memiliki kekuatan khusus, dia mencoba memanggil sesuatu dengan pikirannya. Tiba-tiba ada suara aneh yang menjawab panggilannya. Suara itu mengatakan bahwa dia telah dibangunkan dari kegelapan yang sangat lama. Ellen pun tiba-tiba pingsan. Sebelum semuanya menjadi gelap, suara itu mengatakan bahwa Ellen tidak seharusnya berada di dunia ini, dan suatu hari nanti akan datang untuk membawanya kembali. Saat itu Ellen sempat merasakan kenikmatan yang luar biasa. Namun tiba-tiba dia berteriak kesakitan ketika sebuah sosok menyeramkan muncul dan mencekiknya. Adegan kemudian beralih ke beberapa tahun setelahnya. Ellen terbangun dari mimpi buruknya. Suaminya yang bernama Thomas menyapanya dengan penuh kasih sayang. Mereka terlihat sangat bahagia bersama. Ellen berkata bahwa bulan madu mereka terasa sangat singkat dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Thomas. Namun Thomas mengingatkannya bahwa dia harus pergi untuk mengurus sesuatu yang penting. Setelah Thomas pergi, Ellen berbicara pada dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan posisi yang diinginkannya dan akan segera pergi ke tempat yang sangat jauh. Thomas berjalan melewati jalanan yang ramai di kota Wisborg, Jerman pada tahun 1838. Dia menuju tempat kerjanya dan di sana kita tahu bahwa dia bekerja sebagai agen penjual rumah. Bosnya Knock menyambutnya dengan gembira dan mengucapkan selamat atas pernikahannya. Knock juga memuji Ellen, istrinya yang sangat cantik. Kemudian Knock memberitahu Thomas tentang seorang bangsawan asing bernama Orlok. Orlok ingin membeli rumah di Wisborg. Tetapi untuk menyelesaikan penjualan, Thomas harus pergi ke kastilnya yang jauh di Transilvania. Thomas sedikit ragu karena perjalanannya sangat jauh. Namun Knock meyakinkannya bahwa Orlok akan membayar dengan harga yang sangat tinggi. Knock juga berjanji bahwa jika Thomas berhasil menyelesaikan penjualan ini, dia akan mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan. Thomas berpikir tentang masa depan keluarganya. Meskipun dia merasa berat, akhirnya dia setuju untuk pergi. Ketika pulang ke rumah, Thomas memberitahu Ellen bahwa dia harus pergi selama 6 minggu. Ellen merasa sedih dan meminta Thomas untuk tidak pergi. Namun Thomas berkata bahwa setelah dia kembali, mereka akan punya cukup uang untuk membeli rumah dan hidup bahagia bersama. Malam itu, Ellen memotong sedikit rambutnya dan menyimpannya di dalam sebuah liontin sebagai kenang-kenangan untuk Thomas. Di tempat lain, bos Thomas Knock melakukan sesuatu yang aneh. Dia tidak memakai pakaian dan tampak melakukan ritual misterius. Dia berbicara kepada seseorang yang tidak terlihat, mengatakan bahwa dia sudah melakukan semua yang diminta. Keesokan paginya sebelum pergi, Thomas memastikan Ellen tidak sendirian. Dia meninggalkannya dalam perawatan sahabatnya Frederick dan istrinya Anna. Mereka adalah pasangan kaya yang sudah memiliki 2 anak perempuan dan Anna saat itu sedang mengandung anak ketiga. Ellen merasa sangat cemas dan takut terjadi sesuatu pada Thomas. Dia memohon agar suaminya kembali dengan selamat. Sebelum berangkat, dia memberikan liontin berisi rambutnya kepada Thomas sebagai tanda cinta mereka. Setelah itu, Thomas naik kuda dan mulai perjalanannya. Beberapa waktu kemudian, Thomas tiba di sebuah desa kecil di Transilvania. Orang-orang Gipsi di sana tidak menyambutnya dengan baik. Mereka bahkan mengejek dan tidak ramah kepadanya. Seorang pemilik penginapan kemudian datang. Ketika Thomas mengatakan bahwa dia ingin pergi ke kastil Orlok dan hanya perlu menginap semalam, pemilik penginapan itu tampak ketakutan. Dia mengatakan bahwa mereka tidak pernah berbicara tentang kastil itu dan meminta Thomas untuk tidak pergi ke sana. Namun ketika Thomas menawarkan uang 2 kali lipat, pemilik penginapan akhirnya setuju untuk membiarkannya menginap semalam. Keesokan paginya, Thomas bangun dan terkejut melihat seluruh desa kosong. Semua orang sudah pergi, bahkan kudanya juga menghilang. Karena tidak ada pilihan lain, dia terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sepanjang hari Thomas berjalan tanpa henti. Saat malam tiba, tiba-tiba sebuah kereta muncul entah dari mana dan berhenti tepat di depannya.
Anehnya tidak ada kusir yang mengendalikan kereta itu. Meskipun merasa ragu, Thomas tetap naik ke dalamnya. Kereta itu bergerak menuju Kastil Orlok, dan perasaan cemas mulai muncul di hati Thomas. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Setelah beberapa saat, kereta akhirnya sampai di kastil. Thomas turun dengan hati-hati dan berjalan masuk ke dalam bangunan besar itu. Begitu dia melangkah masuk, dia langsung melihat Count Orlok, seorang pria yang tampak menyeramkan. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Suara mengerikan dari Count Orlok terdengar marah karena Thomas datang terlambat. Thomas buru-buru meminta maaf dan mengikuti Orlok ke sebuah aula besar. Di sana sebuah meja sudah disiapkan untuk makan malam. Orlok meminta Thomas duduk dan menyarankan agar mereka segera menandatangani surat penjualan rumah. Namun karena ruangan agak gelap, Thomas tidak bisa melihat wajah Orlok dengan jelas. Dia pun mengusulkan untuk menandatangani surat itu besok pagi. Namun Count Orlok tidak setuju. Dengan suara tegas dia berkata bahwa Thomas harus menuruti perintahnya tanpa protes. Saat itu Orlok menuangkan minuman untuk Thomas. Tangannya sangat panjang dan tampak menyeramkan, membuat Thomas merasa takut. Saat makan, Thomas yang gugup secara tidak sengaja melukai jarinya dengan pisau. Melihat itu, Orlok mengatakan bahwa dia bisa menghilangkan rasa sakitnya dan menyuruh Thomas duduk di dekat perapian. Namun begitu Thomas duduk, tubuhnya mulai berkeringat dan perasaannya menjadi semakin gelisah. Dia mulai menyadari sesuatu yang sangat mengerikan tentang Count Orlok. Sementara itu sang bangsawan terus mendekatinya perlahan-lahan. Keesokan paginya Thomas terbangun di lantai dalam keadaan bingung. Dia berjalan menyusuri lorong memanggil siapa saja, tetapi kastil itu sangat sepi. Saat itulah dia melihat bekas gigitan di dadanya. Dia terkejut dan merasa takut. Lalu kita melihat apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Count Orlok menandatangani kontrak dengan Thomas. Namun dia juga memberikan sebuah dokumen aneh yang ditulis dalam bahasa kuno yang tidak bisa dibaca oleh Thomas. Orlok bahkan mengambil leontin yang diberikan Ellen kepada Thomas. Dia berkata bahwa Thomas sangat beruntung memiliki cinta sejati. Setelah itu, Orlok menyerahkan sekantong koin emas kepada Thomas dan memaksanya menandatangani dokumen tersebut. Setelah semuanya selesai, Thomas yang ketakutan mengatakan bahwa dia ingin pulang karena merasa sakit. Namun Orlok tidak mengizinkannya pergi. Dia berkata bahwa melakukan perjalanan dalam keadaan sakit bisa membawa kesialan. Orlok lalu pergi membawa leontin itu, meninggalkan Thomas yang semakin bingung dan takut. Saat itu Thomas berusaha mencari jalan keluar dari kastil, tetapi semua pintu terkunci. Dia terus berjalan hingga menemukan lorong gelap dengan harapan bisa keluar. Lalu dia masuk ke dalamnya. Di dalam lorong itu dia menemukan sebuah peti mati besar dengan ukiran aneh. Dengan hati-hati Thomas membukanya dan terkejut melihat tubuh Orlok yang terlihat kering dan menyeramkan. Thomas mencoba melakukan sesuatu untuk menghentikan Orlok, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Sementara itu Orlok mengambil leontin Ellen dan mulai berbicara dengannya. Meskipun Ellen berada sangat jauh, dengan suara menakutkan, Orlok berkata bahwa suaminya Thomas akan segera hilang darinya. Saat itu sebuah rahasia mengejutkan terungkap. Entitas misterius yang Ellen panggil bertahun-tahun lalu ternyata adalah Count Orlok sendiri. Akhirnya Thomas sadar bahwa Orlok adalah vampir. Orlok telah menghisap darahnya pada malam sebelumnya, sama seperti yang pernah terjadi pada Ellen. Di tempat lain, Frederick melihat Ellen berjalan dalam tidurnya dan merasa khawatir. Dia pun segera memanggil seorang dokter bernama Shiver. Dokter itu berdiskusi tentang apa yang mungkin menyebabkan gangguan tidur Ellen. Dia bahkan menyarankan Frederick untuk mengikat Ellen jika kondisinya semakin buruk. Saat itu mereka mendengar Ellen mengerang dalam tidurnya. Untuk menenangkannya, Shiver memberinya obat agar bisa tidur lebih nyenyak. Sementara itu Thomas masih terjebak di kastil. Tiba-tiba dia dikejar oleh anjing-anjing raksasa yang menyeramkan. Tanpa pilihan lain, dia memanjat keluar jendela dan melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Dr. Shiver mendapat kabar bahwa ada seorang pasien gila yang dirawat di rumah sakit. Dia segera pergi untuk melihat pasien itu. Ternyata pasien tersebut adalah Knock, bosnya Thomas.
Knock bertingkah sangat aneh. Dia dikelilingi oleh binatang-binatang mati dan tertawa seperti orang gila. Dengan suara seram, Knock berkata bahwa tuannya akan segera datang. Lalu tiba-tiba dia menangkap seekor merpati dan memakannya di depan Dr. Shiver. Dokter mencoba bertanya siapa tuan yang dia maksud. Tetapi sebelum dia mendapat jawaban, Knock tiba-tiba melompat ke arahnya seperti ingin menyerangnya. Malam harinya, Ellen mengalami kejang-kejang lagi. Dia terus berteriak, "Dia datang, dia datang." Dr. Shiver mulai curiga bahwa ada hubungan antara kondisi Ellen dan kelakuan aneh Knock. Dia membicarakan hal ini dengan Frederick dan menyarankan agar mereka memanggil seorang dokter ahli bernama Dr. Albin yang dulu adalah gurunya. Sementara itu di tempat lain seorang biarawati menemukan Thomas yang terbaring tak sadarkan diri di tepi sungai. Mereka segera membawanya ke gereja dan merawat lukanya. Setelah sadar, para biarawati memberitahu Thomas bahwa iblis telah mengambil jiwanya dan menyesatkannya dalam kegelapan. Mereka menyarankan agar Thomas tetap tinggal di gereja karena iblis tidak bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Namun Thomas menjadi sangat khawatir dengan Ellen. Dia menolak untuk tinggal dan ingin segera pulang untuk menyelamatkan istrinya. Sementara itu, Dr. Shiver dan Frederick pergi menemui Dr. Albin, seorang dokter ahli yang sangat pintar. Ketika mereka sampai di rumahnya, Dr. Albin langsung mengenali Dr. Shiver, murid lamanya. Dia menyambutnya dengan ramah dan bertanya apa yang terjadi. Sebelum mereka sempat menjelaskan, Dr. Albin langsung menebak bahwa mereka datang karena ada seorang wanita muda yang mengalami kejadian aneh. Frederick dan Dr. Shiver kaget bagaimana dia bisa tahu begitu saja. Sementara itu di tempat lain, Thomas akhirnya mendapatkan seekor kuda dan meninggalkan gereja. Dia ingin segera pulang untuk menemui Ellen. Pada saat yang sama, Count Orlok juga sedang dalam perjalanan menuju Wisborg. Dia bersembunyi di dalam peti mati di atas sebuah kapal besar. Namun selama perjalanan, hal-hal mengerikan mulai terjadi. Para awak kapal tiba-tiba jatuh sakit, mereka muntah darah dan mati satu persatu tanpa alasan yang jelas. Sang kapten melihat beberapa tikus berkeliaran di kapal. Dia mulai berpikir bahwa mungkin ada wabah penyakit di kapal mereka. Sementara itu, Dr. Albin tiba di rumah Frederick untuk menemui Ellen. Ketika berbicara dengannya, Ellen bercerita bahwa sejak kecil dia memiliki kemampuan aneh. Dia bisa merasakan dan mengetahui hal-hal sebelum terjadi. Dia juga bercerita tentang saat dia merasa sangat kesepian dan ingin memiliki teman. Saat itulah sebuah entitas misterius muncul di hadapannya. Sejak hari itu dia sering mengalami mimpi buruk dan sekarang mimpi-mimpi itu semakin menakutkan dan lebih gelap. Tiba-tiba Ellen jatuh tak sadarkan diri. Dr. Albin segera memeriksanya. Dia mengambil jarum besar dan memasukkannya ke tubuh Ellen. Namun anehnya Ellen tidak merasakan sakit atau bereaksi sama sekali. Lalu tiba-tiba Ellen mulai kejang lagi. Dengan suara panik dia terus mengulang kata-kata, "Dia datang, dia datang." Dr. Albin bertanya siapa yang dimaksud Ellen, tetapi Ellen tidak menjawab. Impart your speech unto me! Impart your speech unto me! I join you every night, first in sleep, then in your blood. Everyone will promise to me! Setelah beberapa saat, Ellen akhirnya tenang. Dr. Albin kemudian berbicara dengan Dr. Shiver dan Frederick secara pribadi. Dia mengatakan bahwa Ellen telah dikutuk oleh setan. Namun Dr. Shiver dan Frederick tidak langsung percaya. Mereka berpikir bahwa mungkin ini hanya khayalan Ellen. Tetapi Dr. Albin yakin bahwa ini bukan sekedar mimpi buruk. Sesuatu yang jahat sedang mendekat. Di kapal, para pekerja mulai membuang mayat teman-teman mereka yang telah meninggal ke laut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang sangat salah. Salah satu pekerja penasaran dan pergi untuk memeriksa bagian dalam peti mati besar, tempat banyak tikus keluar. Namun begitu dia membuka peti itu, tiba-tiba Orlok muncul dengan wajah menyeramkan dan langsung menggigit lehernya. Pekerja itu pun tewas seketika. Sementara itu di rumah sakit, Knock berpura-pura sakit agar penjaga datang mendekat. Begitu penjaga itu lengah, Knock langsung menyerangnya dan melarikan diri. Dia berlari ke jalan sambil berteriak dengan gembira, "Tuanku telah tiba." Pada saat yang sama, Ellen yang sedang berada di rumah tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia berkata, "Dia sudah di sini." Lalu berlari keluar rumah tanpa berpikir. Ketika sampai di depan rumah, dia terkejut melihat Thomas yang kelelahan tergeletak di tanah. Thomas terlalu lemah untuk berdiri, tetapi dengan suara lirih dia memberitahu Ellen bahwa Count Orlok telah mengambil liontinnya. Beberapa saat kemudian, orang-orang di kota mendengar kabar bahwa sebuah kapal telah karam di pelabuhan. Namun yang lebih mengejutkan lagi, kota itu tiba-tiba dipenuhi oleh tikus-tikus yang keluar dari kapal tersebut.
Di tempat lain, Knock akhirnya bertemu dengan Count Orlok. Dia membawa sang vampir ke sebuah rumah tua yang sudah rusak. Knock lalu memberitahu Orlok bahwa Thomas masih hidup dan menawarkan untuk membunuhnya jika itu diperlukan. Namun Orlok menolak dan berkata bahwa Thomas masih berguna untuk rencananya. Knock kemudian berkata bahwa dia bisa membawa Ellen kepadanya. Tetapi Orlok menolak lagi. Dia berkata bahwa Ellen harus datang kepadanya dengan keinginannya sendiri. Mereka tidak bisa memaksanya. Malam itu Thomas tidur dengan gelisah. Dia mengalami mimpi buruk dan tanpa sadar mendorong Ellen saat tidur. Ellen merasa sedih dan bingung. Lalu dia pergi ke rumah Anna dan tidur di sana malam itu. Di tempat lain, Frederick, Dr. Shiver, dan Dr. Alpin duduk bersama untuk membahas situasi yang semakin mengerikan. Kota mereka sekarang penuh dengan tikus-tikus yang membawa penyakit, dan orang-orang mulai meninggal satu persatu. Frederick masih tidak percaya bahwa ini ada hubungannya dengan hal-hal gaib, tetapi Dr. Alpin berbeda pendapat. Dia berkata bahwa tidak semua hal ini bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Menurutnya, jika mereka ingin mengalahkan kegelapan, mereka harus menerima bahwa kegelapan itu memang ada. Dia kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Mereka tidak hanya membawa wabah penyakit, tetapi juga makhluk mengerikan yang membawa kematian. Dia menyebut makhluk itu sebagai Nosferatu, sejenis vampir yang hidup dengan menghisap darah manusia. Sementara itu di tengah malam yang sunyi, Ellen tiba-tiba terbangun, dan saat dia membuka matanya, Orlok sudah berdiri di hadapannya. Ellen gemetar ketakutan. Orlok menatapnya dan berkata bahwa dia telah memanggilnya bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia datang untuk mengambilnya. Dia juga memberitahu Ellen bahwa Thomas sebenarnya telah menandatangani kontrak yang mengikatnya pada Orlok, hanya demi mendapatkan sekantong emas. Ellen tidak percaya, tetapi Orlok bersikeras bahwa itu benar. Namun meskipun begitu, dia tidak akan memaksa Ellen. Dia berkata bahwa Ellen harus menerima kontrak itu dengan keinginannya sendiri. Orlok kemudian mengingatkan Ellen tentang semua yang pernah mereka alami bersama. Dia berkata bahwa dia akan memberinya waktu 3 hari untuk membuat keputusan. Namun jika Ellen menolak, maka dia akan membuat Thomas menderita dan membunuh semua orang di kota ini. Beberapa saat kemudian Ellen tersentak bangun. Dia terengah-engah dan merasa kedinginan. Lalu dia menoleh ke samping. Dia terkejut melihat Anna tergeletak di lantai. Anna diserang oleh beberapa ekor tikus yang merayap di tubuhnya. Ellen menjerit ketakutan. Keesokan paginya rumah sakit penuh dengan orang-orang yang sakit dan putus asa. Mereka datang berbondong-bondong berharap bisa disembuhkan. Di rumah, Frederick mengunjungi istrinya Anna yang masih lemah. Anna berkata bahwa bayi di dalam kandungannya terasa seperti sedang memakannya dari dalam. Dia merasa dirinya sudah berubah dan tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Sementara itu, Ellen mencoba memperingatkan Frederick tentang bahaya yang mengintai mereka. Namun Frederick tidak mau mendengarkan. Dia sangat marah dan menyuruh Ellen serta Thomas pergi dari rumahnya untuk selamanya. Ellen memohon mengatakan bahwa Thomas masih sakit dan mereka tidak punya tempat lain. Tetapi Frederick tetap menolak dan tidak mau berubah pikiran. Tidak punya pilihan lain, Ellen membantu suaminya yang masih sakit dan membawanya kembali ke rumah mereka sendiri. Malam harinya, Ellen akhirnya mengaku pada Thomas tentang masa lalunya. Dia menceritakan bahwa dia pernah memanggil Orlok bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak sengaja mengikat dirinya dengan Orlok dan bahkan menganggapnya sebagai kekasihnya. Pada awalnya hubungan mereka terasa indah, tetapi semakin lama berubah menjadi penderitaan. Thomas terkejut dan tidak percaya dengan semua ini. Namun meskipun hatinya hancur, dia masih mencintai istrinya. Tiba-tiba Ellen mulai mengalami kejang-kejang. Dalam kondisinya yang setengah sadar, dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan, bahwa Thomas tidak pernah bisa memuaskannya seperti Orlok. Mendengar ini, Thomas merasa sangat terluka. Karena emosi yang bercampur aduk, dia lalu mulai bercinta dengan istrinya dengan penuh emosi. Setelah itu dia mengatakan betapa dia mencintai Ellen dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Di tempat lain, Dr. Alpin masih mencari cara untuk mengalahkan Nosferatu. Akhirnya dia menemukan sebuah cara. Nosferatu bisa dihancurkan jika seorang gadis cantik mengungkapkan cintanya padanya, lalu memeluknya erat-erat sampai matahari terbit dan ayam jantan berkokok. Jika ada yang bersedia mengorbankan dirinya, maka semua orang akan terbebas dari kutukan Nosferatu dan wabah yang mengerikan. Dan Dr. Alpin menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Ellen. Hanya dia yang bisa menghentikan teror ini. Tengah malam, Anna terbangun karena mendengar suara teriakan putrinya. Sementara itu, Frederick masih tertidur lelap dan tidak menyadari apa yang terjadi. Anna segera berlari ke kamar putrinya seorang diri. Namun saat dia masuk ke kamar, dia melihat Orlok ada di sana. Vampir mengerikan itu sedang menyerang anak-anaknya. Dengan ketakutan, Anna mencoba melindungi mereka. Tetapi Orlok perlahan mendekatinya dan dengan mata yang tajam dan menyeramkan.
Keesokan harinya pemakaman Anna dan anak-anaknya berlangsung. Frederick benar-benar hancur dan putus asa setelah kehilangan istri dan anak-anaknya. Kesedihan yang mendalam terlihat di wajahnya. Setelah pemakaman selesai, kelompok mereka berkumpul untuk berdiskusi. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan Orlok sebelum lebih banyak orang meninggal. Dr. Albin kemudian mengungkapkan sesuatu yang penting. Dia telah menemukan tempat peristirahatan Orlok. Malam ini mereka berencana pergi ke sana untuk menghancurkan sarkofagusnya. Jika mereka menghancurkan peti tempat Orlok tidur, maka vampir itu tidak akan punya tempat berlindung lagi. Ellen ingin ikut bersama mereka, tetapi Thomas menolak. Dia tidak ingin Ellen dalam bahaya. Thomas berjanji bahwa dialah yang akan menemukan Orlok dan menusukkan tongkat besi ke jantungnya. Setelah itu, Dr. Albin berbicara dengan Ellen secara pribadi. Mereka berdua tahu satu hal, menusukkan tongkat besi ke jantung Orlok tidak akan berhasil. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan vampir itu selamanya. Ellen harus mengorbankan dirinya. Ellen sudah siap dan bersedia melakukannya. Namun mereka tahu bahwa Thomas tidak akan pernah menyetujui rencana ini. Jadi Dr. Albin memutuskan untuk membuat Thomas sibuk di malam hari. Dengan begitu, Ellen bisa menjalankan rencananya tanpa gangguan. Sore itu Thomas pergi mencari Frederick. Namun saat dia tiba di rumah Frederick, dia tidak menemukannya di sana. Sementara itu di tempat lain, Frederick berada di makam keluarganya. Dia berdiri di depan kuburan istrinya Anna dengan wajah yang penuh kesedihan. Dengan hati yang hancur, dia membuka kuburan Anna dan mengeluarkan tubuhnya. Kemudian dia mulai mencium istrinya yang sudah tidak bernyawa. Tak lama setelah itu, Thomas, Shiver, dan Albin tiba di makam tersebut. Saat mereka masuk, mereka terkejut melihat Frederick terbaring tak bernyawa di samping jasad istrinya. Thomas merasa sangat sedih dan putus asa melihat sahabatnya telah tiada. Akhirnya mereka memutuskan untuk membakar kedua mayat itu, lalu berangkat menuju ke rumah besar milik Orlok. Di tempat lain, malam pun tiba. Orlok berdiri dalam kegelapan dan mengumumkan bahwa ini adalah malam ketiga. Pada saat yang sama, Ellen membuka jendela kamar tidurnya. Dia berbisik lembut memanggil Orlok untuk datang kepadanya. Sementara itu, Thomas, Shiver, dan Albin telah tiba di rumah besar Orlok. Mereka melangkah masuk melewati ruangan yang penuh dengan tikus-tikus kotor. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sarkofagus Orlok. Tanpa ragu mereka mengangkat tutup peti itu. Thomas segera menancapkan tongkat besi ke dalam tubuh yang ada di dalamnya. Namun tiba-tiba mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Itu bukan kon Orlok, tetapi Knock. Mereka terkejut dan kebingungan. Dr. Albin kemudian berkata mereka harus menghancurkan rumah ini supaya Orlok tidak memiliki tempat untuk berlindung. Thomas ingin segera pergi menyelamatkan Ellen, tetapi Albin menghentikannya. Dia berkata vampir tidak bisa dihancurkan tanpa pengorbanan darah Ellen. Saat itu juga Thomas menyadari kebenarannya. Dr. Albin sudah tahu segalanya sejak awal. Dia sengaja membawa Thomas ke sini supaya Ellen bisa menjalankan rencananya sendirian. Thomas merasa marah dan putus asa, tetapi Albin tetap bersikeras bahwa ini adalah satu-satunya cara. Akhirnya Albin mulai membakar rumah Orlok, sementara Thomas dan Shiver bergegas keluar. Di dalam kamar, Ellen mengenakan gaun pengantin dan duduk menunggu. Dia tahu bahwa Orlok akan segera datang. I do. Tak lama kemudian vampir itu muncul dan bertanya, apakah kau benar-benar mau bersamaku atas kemauanmu sendiri? Dengan suara pelan Ellen menjawab iya. Jawaban itu mengikatnya dengan Orlok selamanya. Mereka lalu naik ke tempat tidur bersama. Orlok memeluk dan mencium Ellen lalu mulai menghisap darah dari dadanya. Dia terus minum tanpa henti, terpikat oleh rasa darah Ellen. Namun Orlok begitu asik hingga tidak menyadari sesuatu. Matahari pertama mulai terbit di luar jendela. Tiba-tiba tubuh Orlok mulai berubah. Darah mengalir dari mulut dan matanya. Tubuhnya menyusut dan membusuk dengan cepat. Dia berteriak kesakitan lalu jatuh tak bergerak di atas tempat tidur. Orlok telah hancur oleh cahaya matahari. Beberapa saat kemudian Thomas berlari masuk ke kamar. Dia melihat Orlok sudah mati tetapi Ellen juga sekarat. Thomas mendekati istrinya dan menangis. Ellen tersenyum lemah padanya lalu mengembuskan nafas terakhirnya. Dia telah mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Tak lama kemudian Dr. Albin datang dan melihat semuanya. Dia menatap Thomas dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, katanya pelan. Dia lalu berkata, Ellen telah menyelamatkan kita semua. Kota ini sekarang bebas dari wabah Nosferatu.
Meskipun kota sudah selamat, Thomas tetap merasa hancur karena kehilangan wanita yang dicintainya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita Nosferatu, di mana Ellen Hatter, seorang wanita muda yang merasa kesepian dan secara tidak sengaja membangunkan makhluk supranatural Count Orlok melalui permohonannya. Suaminya Thomas Hatter adalah seorang agen properti yang ditugaskan untuk menjual sebuah manor tua kepada Count Orlok di Transilvania. Selama kunjungannya, Thomas menyadari bahwa Orlok adalah vampir yang membawa wabah mematikan. Sementara Orlok menjadi terobsesi dengan Ellen dan berencana untuk memilikinya. Hingga pada akhirnya Ellen berkorban dengan membiarkan Orlok meminum darahnya sepanjang malam hingga matahari terbit, yang akhirnya menghancurkan sang vampir. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.